Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Silva. Ustazah akan mengulang pembelajaran minggu lalu dan Ustazah akan menjelaskan pembelajaran berikutnya. Disiapkan buku tulisnya. Tugas kalian ialah mencatat apa yang ada di layar. Ya, dari tunggal maksudnya huruf asli. Bagaimana dia di awal, contohnya juga dicatat. Bagaimana alif berada di tengah dan contohnya juga dicatat, dan alif ketika berada di akhir. Nah, contohnya seperti apa juga dicatat, ya. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Misalnya ba berada di awal seperti apa? Nah, ba di awal seperti apa? Kemudian contohnya bismi. Jadi ba di awal ketika disambung dengan huruf hijaiyah seperti itu ya. Seperti yang ada di contoh. Begitupun juga ba berada di tengah kalimat. Dia bentuknya seperti itu. Nah, budu. Nah, ketika anak-anak menulis huruf hijaiyah, diperhatikan ketika huruf hijaiyah yang berada di awal, di tengah, dan di akhir. Ketika dia berada di tengah, tulisannya seperti apa? Budu. Oke. Dan begitupun juga ba ketika berada di akhir. Contohnya apa? Al-goibu. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian huruf ta berada di awal, tarmihim. Bagaimana huruf hijaiyah ta ketika berada di tengah, dan bagaimana contohnya ketika berada di akhir. Oke, Ustazah lanjut dengan materi selanjutnya, dal sampai dengan shod. Nah, sama seperti tadi, dal huruf hijaiyah asli. Bagaimana ketika dia berada di awal? Nah, di sini beda ya. Dal itu tidak disambung dengan huruf setelahnya. Ya, perhatikan. Huruf dal, zal, ro, zai tidak disambung dengan huruf setelahnya. Sekali lagi, Ustazah tekankan, dal ketika berada di awal tidak disambung dengan huruf setelahnya. Catat baik-baik ya. Begitupun juga dia di tengah. Nah, di tengah ini dia disambung ya dengan huruf sebelumnya. Makanya Ustazah bilang kanan yes, kiri no. Jadi huruf dal, zal, ro, zai, kanan yes, kiri no. Maksudnya kanan disambung, sebelumnya dia disambung dan kiri dia tidak disambung. Begitupun juga dengan huruf dal, zal, ro, zai ketika berada di akhir. Di akhir kalimat, di kanan yes, kiri no. Oke, diperhatikan. Kemudian sin, shin, shod. Nah, bagaimana dia berada di awal? Huruf sin ketika di awal, sa'ala, itu contohnya ya. Nah, ketika dia di tengah, hanya diambil kepalanya saja. Begitu juga dengan sa berada di akhir.